Tapi masih jarang orang mau melakukan. Adalah bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Para ulama salaf kita dari sahabat dan tabi'in, tabi'in, orang-orang saleh yang sudah faham wahyu Al-Quran dan Sunnah, maka mereka selalu lisannya, kalau lagi tidak ngomong sama orang, dua hal. Alhamdulillah atau astagfirullah. Terus begitu. Sampai mereka itu kalau lagi jalan dari rumahnya ke tokonya di Baghdad dulu, di Irak, di Madinah, di Mekah, di tempat-tempat mereka mau buka usaha, atau mereka dari rumahnya menuju ke masjid mau mengajar, maka selalu lisannya Alhamdulillah, 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 non-stop. Atau mereka mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, terus, nggak pernah berhenti, gitu kan. Maka mereka terus bersyukur. Makanya dengan syukur ini kita sudah sentil sedikit gambarannya kemarin. Saya sudah berikan gambaran kalau dengan kalimat Alhamdulillah ini sebenarnya password untuk menambah rezeki. Ucapkan itu selalu. Bangun tidur suruh baca Alhamdulillah, habis makan Alhamdulillah, habis minum Alhamdulillah. Selalu ditekankan untuk ucapin itu. Maka mestinya kita ucapkan. Sayangnya kita sangat jarang sekali untuk mengucapkan kalimat ini. Bahkan teman-teman sekalian habis sholat wajib saja, yang ada hadis Nabi SAW, siapa yang membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, lalu dia genapkan 100-nya membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Tapi pertanyaannya, siapa yang dapat nih? Padahal kalau untuk baca ini saya pernah pakai durasi menit, teman-teman sekalian. Baca dengan sangat tenang pun, itu 7 menit sudah selesai sebenarnya. Baca ayat kursinya, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nasnya, dengan baca Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar masing-masing 33 kali. Maksimal 7 menit. Tapi pertanyaan siapa yang dapat nih? Karena banyak orang tidak menganggap penting untuk mengucapkan zikir kepada Allah, terutama masalah Alhamdulillah. Maka mereka buru-buru sekali. Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, 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 Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Apa ini? Bagaimana bisa dapat gitu kan? Bagaimana kalau seandainya Anda sedang kerja di perusahaan ingin minta dinaikkan gajinya? Bagaimana tulisannya itu, permohonannya kepada yang terhormat pimpinan perusahaan, dirut ya di tempat saya telah mengabdi selama 10 tahun, disebutkanlah kebaikan-kebaikannya, perusahaan ini juga baik, saya berharap bisa dinaikin 1 tingkat jabatan saja, atau dinaikin gaji saya sekian persen. Atas kerjanya kami ucapkan terima kasih, taruh di ruangan dirutnya. Kira-kira berani nggak pegawai ini ketuk-ketuk, mana tadi kemarin tuh yang saya sudah ajukan, gitu kan? Nggak bisa, nunggu sebulan belum datang, sabar. Kenapa? Kalau doa rewel gitu. Mestinya sabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu kebutuhan kita kok. Allah tahu kebutuhan hamba-hambanya. Bahkan kita tidak minta pun Allah tahu kebutuhan hambanya, gitu kan? Allah tahu kebutuhan hambanya. Jadi harusnya bersyukur teman-teman sekalian. Kita biasakan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ingat tadi pagi saya bilang banyak hal-hal yang bahkan dianggap buruk oleh manusia, ternyata sebuah rezeki. Seperti tadi lapar, haus, capek. Mulai sekarang jangan kalau lapar bilang aduh lapar, nggak boleh. Karena kalau tidak lapar nggak enak kita makan. Mestinya Alhamdulillah saya lapar. Itu aja mestinya kita syukurin. Hal-hal yang kita anggap buruk juga sebuah nikmat sebenarnya. Karena tanpa lapar tidak enak orang makan. Kalau haus, Alhamdulillah saya haus. Karena memang kalau tidak haus nggak enak kita minum. Begitu pula dengan capek, Alhamdulillah saya capek. Karena dengan capek enak rasanya tidur itu. Tapi kalau tidak capek kita nggak enak tidurnya, gitu kan? Bahkan kadang-kadang kita gelisah bangun tengah malam karena sudah terlalu banyak tidur. Coba kalau kita capek luar biasa, mestinya lisan kita mengatakan Alhamdulillah. Allah menyebutkan dalil tentang pentingnya bersyukur ini di dalam surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Sesungguhnya kata Allah, semua yang kalian sembah selain Allah adalah berhala-berhala. Patunglah, pohonlah, apalah, semuanya itu berhala kata Allah. Dan kalian membuatnya dengan ifka, kedustaan. Orang yang berhala, dia sendiri yang pahat matanya, dia sendiri yang buat hidungnya, dia sendiri yang buat kepalanya, topinya, apalah. Kemudian dia anggap, oh ini Tuhan. Gimana cara? Kata Allah ini ifka, ini kedustaan, kalian dustain diri kalian sendiri kata Allah. Semua yang kalian sembah selain Allah itu berhala-berhala yang kalian karang-karang, kalian dustain diri kalian sendiri. Dan subhanallah kebanyakan orang ujung-ujungnya ini karena masalah duit saja.